Saya Tideko, ini adalah mantan flagship dari Samsung versi mini yang saya beli seharga 2,2 juta rupiah. Dan itu murah banget guys. Dan hoki juga saya bisa dapat di harga segitu. By the way, smartphone ini pernah menjadi juara blind test kamera smartphone di tahun 2019 yang diadakan oleh MKBHD. Jadi teman-teman yang ikutin MKBHD sudah pasti tahu handphone mantan flagship apa yang saya beli ini. Dan langsung saja biar lama kita akan langsung unboxing mantan flagship versi mini dari brand Samsung ini. Oke, ini adalah penampakan dari boxnya, tapi sebelum itu saya kasih lihat untuk transaksinya. Di sini bisa kalian melihat Samsung Galaxy S10e. Ini adalah Samsung Galaxy S10 series versi mininya dari Samsung. Dan harga yang saya dapat 2145 guys. Benar-benar murah banget ya. Cuman takutnya ada minus gak gitu ya kan? Karena terlalu murah guys. Dan kita akan unboxing ya. Saya juga penasaran. Semoga saja sih dapat unit yang bagus, yang normal ya. Biar bisa cuan guys ya. Dan ini handphonenya dibungkus dengan bubble wrap. Kita lihat handphonenya guys. Nah, ini penampakan dari handphonenya ya. By the way, ini warna hitamnya ya. Dan itu benar-benar compact banget, gila guys. Oke, ini sudah saya lap bersih. Dan untuk fisiknya memang ini baret-baret lumayan ya. Jadi baret-baret halusnya itu lumayan banyak. Jadi ini kayaknya makainya juga nggak gitu ngerawat banget. Di bagian kaca depannya juga sama. Jadi baret-baret halusnya itu lumayan banyak guys ya. Sedangkan untuk framenya menurut saya ini terhitung lumayan oke guys ya. Jadi lumayan mulus untuk framenya. Framenya mulus loh. Dan kita langsung nyalain Samsung Galaxy S10e ini. By the way, dia tombol locknya di sini ya. Oke, nyala guys, Samsung S10e ya. Kita akan lihat-lihat dulu guys ya, karena penting untuk cek. Kalau Samsung S10e ini ceknya dari sini ya, bintang pagar 0 bintang pagar. Dia akan masuk ke menu cek hardware. Saya mau cek untuk shadow-nya dulu. Di sini ketika saya lihat tidak ada shadow guys. Ini sesuatu hoki loh ya. Bisa dapat handphone Samsung tipe lama tapi tidak ada shadow-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk about-nya. Di sini jelas banget ya, Samsung S10e SMG970FDS yang tandanya dual SIM, makanya IMEI-nya ada 2. Tetapi di sini secara numbernya ternyata RF guys. Biasanya kalau unit SAIN, unit resmi Indonesia itu depannya RR, 2 R-nya. Kalau ini biasanya unit luar, berarti hitungannya unit global ya. Dan saat ini untuk OS-nya sudah di One UI 4.1 dan Android sudah di Android 12 dengan security patch-nya di bulan Mei 2022. Dan pada saat saya cek update, dia ada muncul update guys. Dan ini update untuk security patch ke bulan Juli. Cuman nanti aja saya update. Karena ternyata unit ini ada minusnya. Karena ini adalah handphone Intel, makanya di sini SIM 1-nya keblokir guys. Sedangkan SIM 2-nya itu masih kebaca. Tadinya gue pikir kalau unit SAIN sih mungkin kita pasti tenang banget ya. Dan sekarang kita akan cek spek kita dari Samsung S10e ini. Di sini keterangannya S10e, touchscreen-nya SEC-TS, sensor sudah pasti sangat komplit banget. Dia pakai DDR4X dan sudah pakai UFS. Untuk SoC-nya dia pakai Exynos 9820. Jadi sama seperti kayak unit SAIN Indonesia guys, pakai chipsetnya itu Exynos. Sistemnya sudah di Android 12 dan screen-nya ini Full HD Plus ya. Rasio 19:9 dan layar tuh kecil banget, 5,7 inci. Layar 60Hz saja dan HDR cukup komplit, ada HDR10, HLG, HDR10 Plus. Untuk memorinya dia 6128 ya, pakai DDR4X. Untuk kameranya di belakang ada 2, di depan ada 1, 12 megapiksel pakai sensor dari Samsung yang SAK2L64. Frontnya ini 10 megapiksel. Terus ada back lagi ini ultrawide 16 megapiksel pakai sensor dari Samsung juga. Baterainya 3000 mAh. Untuk baterai halnya sudah saya pernah cas sampai 2 kali dan dia di 94%. Ini baterai hal cukup bagus loh. Dan sudah pasti saya sudah tes untuk benchmark dari Samsung S10e versi Exynos ini. Untuk single core di 812, multi core di 2228. Lalu saya juga sudah tes untuk Antutu dari Samsung S10e versi Exynos ini. Dia skornya cukup bagus. 532.000 ini cukup tinggi loh guys untuk sebuah chipset Exynos ya. Dan saya juga sudah tes untuk GPU Max dari Samsung S10e ini.
dan dia di 1,2.700.000 ya. Dan Samsung S10 ini selain minusnya di SIM karena ini unit Inter, ternyata Samsung S10e ini ada minus untuk AOD-nya. Jadi teman-teman yang pengen beli handphone Samsung seri S10 ini, hati-hati dengan AOD-nya. AOD-nya itu maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya kalau AOD-nya kita matiin, kita kunci, kita buka lagi, layarnya jadi, kalau kata orang jadi hijau ya. Dan ini gonjreng banget guys, jauh banget tuh. Jadi kalau dikunci, dinyalain, tuh. Ini kan jadi kacau banget ya kan. Tapi kalau kita nyalakan untuk always on display-nya, kita kunci, terus sampai muncul always on display, kita nyalain, dia putih lagi. Jadi memang banyak untuk kasus minus AOD ini di Samsung S10 series ini ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus selalu pakai untuk always on display-nya. Karena kalau nggak pakai always on display tuh, kayak gini dia. Jadi kuning meskipun sudah on-in loh. Jadi teman-teman on-in-nya jangan maksa gitu. Jadi harus nunggu proses always on display dulu, baru teman-teman nyalain, baru nanti dia layar jadi putih ya. Jadi ini kasus yang cukup aneh untuk layar dari Samsung ini. Dan Samsung S10 series semua kena. S10e, S10 biasa, S10 Plus itu kena kasus untuk AOD ini. Dan karena ada minusnya sudah pasti nanti ini akan saya kembaliin, saya retur ke laku 6 karena ini beli di laku 6. Dan sebelum dibalikin mungkin saya akan coba tes performa gaming dari Samsung S10 ini ya. Dan juga tadi untuk 3D Mark juga belum saya tes guys ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran kalau mau beli Samsung S10e versi Exynos itu kayak gimana nanti performanya. By the way untuk Netflix-nya juga sudah bagus sih untuk Samsung S10e ini. Playback spesifikasinya sudah sampai L1 dan sudah support HDR10 HFVC. Ini pasti nyaman untuk nonton-nonton. Untuk kualitas display dari Samsung sudah pasti tidak ada komplainan ya. Warnanya ini sudah cukup bagus, detailnya dapet, warnanya juga terang ya. Untuk warnanya juga cukup vivid ya. Jadi ini sudah pasti nyaman untuk nonton. Meskipun ini ukurannya mini banget, tapi tetap menurut saya kalau buat nonton masih oke-oke saja sih. Untuk shadownya juga bagus, tidak gelap dia. Jadi ini displaynya terbilang bagus guys untuk Samsung S10e ini ya. Apalagi kalau teman-teman dapat di harga 2 jutaan sih, ini sangat worth it banget. Teman-teman tinggal hunting saja, cari yang versi Exynos yang resmi. Dan sekarang kita akan tes untuk speaker dari Samsung S10e ini. Speakernya sudah stereo ya. Untuk speakernya terbilang bagus. Dia meskipun handphone ini mini, tapi speakernya juga lumayan kenceng loh guys ya. Powernya dapet, suaranya juga jernih, kualitasnya juga hitungannya jernih. Tidak ada komplain untuk speakernya. Dan sudah pasti nanti di video selanjutnya saya akan coba tes performa gaming dari Samsung S10e ini versi Exynos ini. Jadi teman-teman stay tune ya. Dan meskipun dari kemarin saya coba tes pakai sih, kayaknya cukup deres guys untuk baterainya ya. Jadi saya download aplikasi saja, download file-file gamenya itu cuma beberapa jam itu sudah habis guys. Jadi memang baterainya juga kecil sih ya, 3000 ya. Tapi dibilang kecil banget juga enggak sih. Udah gitu juga sering panas loh guys ya. Jadi di frame sininya ini cukup sering panas, meskipun hanya download file game saja ya. Jadi nanti penasaran bagaimana dengan performa gaming dari Samsung S10 ini. Jadi teman-teman stay tune ya. By the way ini handphone yang menarik, mini banget. Untuk teman-teman yang suka handphone mini ini sih menarik banget ya. Apalagi kalau dapatnya di harga 2 juta ini sudah pasti sangat worth it banget guys ya. By the way segini saja dulu untuk unboxing Samsung S10e versi Exynos ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.